Sebelum mulai videonya, silahkan klik subscribe dulu untuk mendukung channel saya lebih berkembang lagi dan biar lebih semangat lagi bikin videonya. Terima kasih. Kali ini saya kedatangan Honda Beat dengan kendala ban belakangnya mau ditambal. Oke, langsung saja kita eksekusi. Pertama-tama kita buka dulu bagian mur sama dopnya ya. Lalu kemudian mur 12 kita pakai kunci pas 12 di bagian dop ya. Karena ini tadinya ban tubles tapi dikasih ban dalam, pertama-tama sebelum dicukit kita lepaskan dulu bagian samping-sampingnya ya, dengan cara satu cukitan kita gunakan untuk menahan dan satu cukitan lagi kita gunakan untuk mendorong ban agar tidak menempel pada bagian samping-samping velg seperti yang kalian lihat di video. Satu cukitan ya saya gunakan untuk menahan dan satu cukitan lagi saya gunakan untuk mendorong, karena ketika bagian samping-samping motor ini menempel pada bibir velg, ketika akan kita cukit biasanya bakal susah ya karena masih menempel. Nah, setelah lumayan susah, kalau sudah misalkan sudah terbuka sedikit ya, kita lanjut kita pijit-pijit saja. Nah, sudah terlepas semua ya kalau sudah kayak gini. Nah, lanjut kita coba cukit ya. Lanjut kita coba cukit. Karena masih keras, kita sambil memainkan atau kita kasih triknya seperti yang kita lihat di video ya. Satu kali cukitan, dan cukitan pertama kita tahan, cukitan kedua kita mainkan atau kita cukil ya, dan cukitan pertamanya jangan kita lepaskan, nanti bisa berbalik atau terbang ke arah muka ya, karena posisinya masih berat pada saat pencukitan. Oke, setelah 3 atau 4 kali cukitan sudah bisa, lanjut kita cukit saja ya. Dan cukitan pertama bisa kita lepaskan, kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan satu cukitan. Terus seperti itu sampai keseluruhan bagian ban luarnya terbuka. Oke, setelah keseluruhan bagian ban luarnya terbuka, kita langsung saja ambil bagian ban dalamnya. Sambil kita tarik-tarik bagian ban luarnya ya, supaya tidak terjepit. Nah, setelah itu kita lepaskan ya. Nah, kita lepaskan bagian dopnya, kemudian kita lepaskan ban dalam dari ban luarnya atau kita tarik saja. Oke, setelah ban dalamnya sudah dikeluarkan, lanjut kita ke proses pengecekan dengan menggunakan air ya. Sebelum kita cek, terlebih dahulu ban dalamnya kita pompa sampai ada tekanan anginnya ya, supaya ketika kita cek ada tekanan anginnya. Kita pompa dulu bagian ban dalamnya. Setelah dipompa, masukkan saja langsung kita ban dalamnya ya, dan kita putar atau kita tenggelamkan sampai ada bagian yang muncul gelembung airnya ya, berarti itu bagian yang bocor. Kita cek. Nah, ini bagian di sini yang muncul gelembung airnya ya. Kita kasih tanda dulu dengan menggunakan spentil bekas. Kita tandain dulu ya supaya lebih mudah ketika mau dilakukan proses pembakaran atau penambalan. Oke, kita siapkan alat presnya atau alat bakarnya ya.
Sebelum kita bakar, terlebih dahulu kita gosok-gosok bagian yang tadi ada lubang. Kita gosok dulu supaya bersih dari air, tidak licin juga pada saat ditempelkan karet tambal ya. Kita gosok dengan menggunakan bekas gergaji kecil saja. Kita gosok secara merata, tidak harus terlalu tipis, yang penting ada kasar aja, halus. Setelah itu kita siapkan karet tambalnya, kita potong sesuai dengan besar kecilnya lubang ya, jangan terlalu besar dan tidak terlalu kecil juga. Bagian samping-sampingnya juga jangan lupa dipotong, karena banyak kejadian yang samping-sampingnya itu tidak ikut matang atau bagian sampingnya masih terbuka ya, jadi diakibatkan terjadi kebocoran lagi. Oke, kita siapkan juga bagian bawahnya untuk kalengnya ya. Setelah itu kita balikan atau kita tempatkan bagian yang ada karet tambalnya menghadap ke bawah. Setelah itu kita kasih karet untuk penghalang antara alat pres dengan ban ya, untuk menekan bagian ban dalam supaya lebih kencang. Setelah itu sisa dari ban dalamnya itu kita cangkolkan ke atas ya, supaya tidak ikut terbakar. Kemudian kita kasih spiritusnya sesuai dengan takaran yang tersedia. Setelah itu kita bakar dengan menggunakan korek gas. Banyak di tempat lain mungkin sudah modern ya, sudah pakai listrik, ada yang pakai gas LPG juga ya. Cuma di sini saya masih lumayan tradisional, pakai menggunakan spiritus. Oke, proses pembakarannya saya skip ya. Sekarang ke proses apinya sudah padam. Setelah saya lihat apinya sudah padam, kita kendorkan dulu bagian alat presnya ya. Kita putar melawan arah jarum jam atau berbalik arah jarum jam. Setelah kita cek terus bagian karet tambalnya sudah matang dengan sempurna, dengan ciri agak mengkilap ya, terus samping-sampingnya juga tidak ada yang terkelupas. Setelah itu kita rendam ke air dulu supaya tidak panas. Kemudian kita lanjut lakukan pengecekan untuk kedua kalinya ya, supaya kita lebih yakin pada saat penambalan itu sudah tidak bocor lagi. Oke, saya cek dan bagian yang tadi sudah tambal sudah tidak ada gelembung udara, artinya sudah rapat ya. Oke, saya kempeskan lagi. Jadi setelah itu kita lanjut ke proses pemasangan kembali ya. Sebelum dipasang atau dimasukkan kembali, kita periksa dulu bagian ban dalamnya, tarik saja bagian karet lapisannya ya. Kemudian kita cek bagian ban dalamnya, ban luar yang di dalamnya ya maksudnya. Kita cek barangkali ada kawat, paku atau semacamnya yang bisa menyebabkan ban dalamnya bocor lagi ya. Setelah dirasa aman, kita masukkan lagi bagian lapisannya. Biasanya lapisan ini berfungsi untuk mengurangi gesekan antara ban luar dengan ban dalam. Dipakai biasanya karena ban luarnya itu sudah tipis ya. Setelah itu kita langsung masukkan saja dari sisi sebelah kanan ban luarnya. Setelah itu lanjut kita masukkan ke seluruh bagian ban dalamnya. Dengan pertama-tama kita masukkan dulu bagian yang ada dopnya ya, supaya dopnya itu tidak bergeser kanan atau kiri ya.
Oke, lanjut kita pasang dulu bagian mur spentilnya. Kemudian kita masukkan keseluruhan bagian ban dalamnya ya, perlahan-lahan sedikit demi sedikit. Oke, setelah itu kita tekan atau tekan-tekan bagian ban luarnya ya supaya masuk sebagian. Lalu kemudian kita sisanya kita cukit ya, cukit masuk. Kita cukit terus sampai masuk ke dalam. Nah, sambil kita cukit bagian atasnya juga sambil kita tekan-tekan ya, supaya tidak ada bagian ban luar yang terjepit yang menyebabkan pencukitan itu jadi lebih susah atau lebih berat. Nah, kita 1-2 cukitan bagian atasnya kita tekan-tekan supaya tidak menempel pada bagian velg. Itu salah satu triknya ya untuk mengurangi tenaga saat kita mencukit atau memasukkan bagian ban luar. 1 kali cukitan, kemudian kita putar pada bagian atas, kita tekan-tekan ya, seperti itu. 1 kali cukitan. Nah, kalau sisanya yang sedikit kita langsung tekan-tekan aja dan kita bereskan dulu supaya bagian samping-sampingnya tidak menempel. Kemudian lanjut kita ke proses pemompaan kembali ya. Kita masukkan dulu bagian spentil, kemudian kita kencangkan bagian mur spentilnya juga pakai baut pas 12. Kemudian kita masukkan bagian spentilnya, kita kencangkan ya. Kemudian lanjut kita pompa sampai tekanan anginnya. Lanjut kita pompa ya. Setelah dipompa, proses pemasangannya sudah selesai. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Komen kalau ada pertanyaan. Terima kasih.